Manusia hidup dalam 3 waktu, saudara. Waktu sekarang, di masa depan, atau nggak terlalu depan, atau di posisi itu bisa menggambarkan. Manusia itu punya waktu sekarang, waktu yang lampau, dan waktu yang akan datang. Jadi yang salah di masa lampau bisa diperbaiki di masa sekarang. Yang salah di masa sekarang bisa diperbaiki di masa depan. Kalau masih ada waktu seperti kata Edith Piaf. Tapi bagi setan itu nggak punya tinggal waktu. Bagi setan itu waktu itu eternal, hanya punya satu waktu. Sehingga kalau manusia itu punya 3 waktu, kemarin salah, hari ini kan dosa. Hari ini salah, hari Minggu besok nemui Romo Video untuk pengakuan dosa atau Romo Cus yang lebih bijaksana. Maksudnya dilihat dari warna rambutnya sekarang. Kalau aslinya kan nggak tahu itu kalau ini paling bijaksana dari beliau. Oh beliau lebih kenal ya dari warna rambutnya beliau bijaksana. Kalau saya dari bentuk pertama bijaksana. Jadi kalau manusia hari ini keliru, hari Minggu besok bisa ketemu untuk pengakuan dosa. Kalau setan nggak ada pengakuan dosa. Jadi tenang kalau muncul nanti nggak akan tiba-tiba di ruang pengakuan itu tok. Coba itu setan Romo. Ngapain? Nggak ada tenang aja tuh. Nah setan nggak punya patokan di situ tetapi sekali mutlak untuk selama-lamanya. Itulah kenapa setan tidak bisa diampuni menurut KHK 393. Yuk kita baca bersama-sama. Karena sifat tetap keputusan mereka yang tidak dapat ditarik kembali dan bukan karena kekurangan belas kasihan ilahi yang tidak terbatas, maka dosa para malaikat itu tidak dapat diampuni. Tidak dapat diampuni karena mereka tidak hidup dalam waktu yang lampau, sekarang yang akan datang. Waktu eternal itu sekali sama cukup. Bagaimana membayangkannya? Memang harus dibayangkan, tapi kira-kira maksudnya begitu. Jadi tidak ada penyesalan bagi mereka. Selesai, siapa itu setan. Jadi setan adalah malaikat yang berdosa menolak kerajaan Allah radikal sampai kata-katanya tetap tidak ada betul-betul tidak mungkin ada pertobatan, dan itu sebutan untuk malaikat yang jatuh. Tradisi dalam kitab suci dan juga dalam tulisan para bapak gereja mengatakan jumlah setan itu 1/3 dari seluruh malaikat. Jadi kita bergembira jumlah setan hanya 1/3 kekuatannya dari seluruh malaikat. Ini kita bergembira sekali sebenarnya. Tapi 1/3 saja tidak sanggup kalau sakit manusia karena manusia itu rumus kimianya O2N. Sebab manusia itu rumus kimianya O2N. Artinya siapa yang on? Lu. Saya juga sih. Aku sekarang nanti dulu ya. Karena saya mampu kerja sama jadi nasi berhubung ini. Jadi yang seperti ini sangat menghancurkan kehidupan manusia. Sekarang kita lihat bagaimana aktivitas setan itu. Oh ya, ini 2 di sini. Yuk baca sama-sama 2 1. 1, 2, 3. Bukan nanti dengan bahasa Indonesia saja, oke ya. Nah ini sekarang aktivitas setan. Ada 2. Jadi setan cara kerjanya itu ada 2. Lu nggak perlu tahu. Lu saya cuma pernah main sama dia. Jadi saya tahu ya. Ada 2. Yang pertama disebut aktivitas ordinaria. Yang kedua disebut aktivitas ekstraordinaria. Ordinaria itu biasa. Yang biasa itu godaan. Godaan ini tanpa memiliki maksud. Ini bahasa Jepangnya adalah godaan itu kita dibisik-bisikin. Ini bahasa Jepang itu dijelaskan tidak semudah itu. Tapi godaan adalah kita dibisik-bisikin. Bisikan-bisikan itu tentu bukan lewat telinga atau lewat inspirasi hati, ya maksudnya begitu. Tolong itu yang menyatakan dan sebagainya. Itu dibisikan lewat telinga. Lalu yang tidak biasa terbagi 4. Yang pertama manifestatio, nah kemudian vexatio, kemudian obsesio, kemudian possessio.
Dalam maksudnya adalah yang pertama tadi itu investasi ini kalau istilah bahasa Indonesia angker. Jadi setan menghuni tempat-tempat tertentu itu namanya kalau bahasa Indonesia namanya angker. Kalau bahasa Latinnya investasi. Nah kemudian yang kedua vexatio itu adalah gangguan pada serangan fisik. Umpamanya gitu loh, kalau tidur ada seperti percakapan itu fisik. Jadi pertama menghuni tempat, jangan di toilet tertentu. Pak, tertentu sana di toilet itu ada setan duduk lebih atau setan duduk lama gitu. Atau di tempat-tempat yang gelap atau tempat-tempat yang pernah ada pembunuhan atau apapun seperti itu, tempat-tempat seperti itu biasanya ada. Itu namanya investasi tempat angker. Nomor 2 vexasi serangan fisik. Nomor 3 vexasi obsesio itu masuk melalui mental. Jadi tadi tempat dulu tempat. Nah, kemudian fisik, namanya di karung. Yang ketiga adalah melalui mental. Jadi kalau orang depresi, tapi begini, depresi bukan suatu akibat setan, bukan. Karena seringkali yang terjadi begini, manusia mentalnya memang sudah agak sehat, lalu setan memanfaatkan situasi itu. Hasilnya itu. Jadi jangan kemudian buru-buru kalau dianggap kalau orang stres berarti tangan setan, bukan begitu. Seringkali setan hanya memanfaatkan situasi yang seperti itu, dan kemudian situasi yang sudah buruk itu dihembuskan contohnya bunuh diri. Nah biasanya menurut para eksorsis, menurut banyak eksorsis yang terkenal di dunia, bunuh diri hampir selalu melibatkan setan, hampir selalu. Jadi gampangnya adalah orang sudah punya masalah mental, misalnya karena persoalan hidup yang tidak selesai-selesai, lalu stres, setelah stres, frustrasi, setelah frustrasi, depresi, setelah depresi, stres lagi, setelah stres lagi, frustrasi lagi, lalu campuran semuanya, lalu bunuh diri. Biasanya memang sudah terjadi masalah mental di situ, lalu bahasa gampangnya cepat saja gampang. Setan menghembuskan ide untuk bunuh diri. Allah tidak mencintai kamu, Allah tidak bisa menyelesaikan persoalan kamu, maka hancurkan itu. Nah biasanya dalam masalah obsesio ini yang terjadi pada umumnya seperti itu, masalah-masalah mental yang berat, nah kemudian disempurnakan kalau bahasa samaran itu kok itu sesuatu. Jadi akhirnya kalau ada bunyi gereja konsentrasi itu ya. Itu cuma gambaran. Artinya yang menyempurnakan itu setan. Sudah ada masalah, sudah ada problem, dan kemudian disempurnakan. Terakhir adalah posesio. Bahasa Indonesia kerasukan, tapi sesuatu nggak pas sebenarnya. Kerasukan, kesurupan itu nggak pas. Karena kalau orang Indonesia apa-apa yang gerakannya tidak normal dianggap kerasukan. Atau anak-anak sekolah itu euforia massa dianggap kerasukan. Itu euforia namanya, sudah bisa dijelaskan secara psikologi. Ditinggal juga sendiri. Kenapa begitu? Kenapa kejadian di rumah dibeli orang tuanya sendiri? Makanya kalau begitu itu drama makin diterhubungi, dia makin heboh. Tapi cuma ada tinggal, nanti kan diri sendiri. Kok ada yang nonton kira-kira begitu? Makin ditonton makin heboh, namanya euforia. Nah masalahnya adalah kalau di tempat kita di dalam kultur kita Indonesia ini semua yang abnormal begitu itu dianggap kerasukan. Ada kerasukan itu nggak sama sekali harus memenuhi unsur-unsur ini. Yang pertama, dia dibesarkan sendiri nggak tolong. Yang pertama berbahasa asing spontan. Tapi ngomong video dan ngomong itu berbahasa asing juga. Iya, itu mereka ngobrol bahasa asing. Tapi ternyata rasukan yang mereka ngobrol. Ternyata mereka ini bahasa mereka sekarang. Jadi bukan asing, karena mereka sudah kenal bahasa itu. Contohnya adalah ibu-ibu dari pelosok Batu atau sana. Tiba-tiba dia bisa ngomong bahasa Yunani dengan lancar sekali. Gak pernah belajar, gak pernah tahu bahasa itu, tiba-tiba ngomong lancar. Itu tanda
level tersembunyi, lalu itu akan berada di atas norma manusia dan benci kepada yang kudus. Jadi syarat untuk dapat disebut bahwa di balik itu adalah aktivitas jahat atau posesif. Saya mau betulkan dulu paham posesif ini. Dalam bahasa Indonesia dikatakan kerasukan, dikatakan kesurupan. Dalam bahasa Latin possessio. Maksudnya posesif adalah mengambil alih. Posesif artinya pengambil alih. Jadi sebenarnya yang terjadi pada saat posesif adalah seorang pribadi kehilangan kendali atas tubuhnya, tubuh, bukan jiwanya. Jadi yang diambil oleh seseorang itu tubuh. Kalau kita ngomong begini, kan bisa saja tangan ke atas, tangan bawah, jangan tapi kalau orang terkena posisi ini, seseorang nggak bisa punya kendali atas tubuhnya sendiri. Itu namanya posisi. Dengan berbagai macam syarat yang terjadi seperti itu. Maka sebenarnya kasus-kasus posisi sangat sedikit. Pernah nonton film Kuasa Islam belum lama ini? Nonton ya? Tahu ya? Itu yang pemeran pastornya saya sangat percaya. Tahu ya? Itu kan dikatakan 10% sudah belum tentu. Jadi sebenarnya kasus posesif yang sesungguhnya sangat sedikit di antara berbagai macam kasus yang dikira posesif. Seringkali orang halusinasi, orang depresi, orang yang ada penyakit mental yang termanifestasi yang belum tentu dibalik dalam jahat. Dan semua sudah terjadi. Aktivitas setan yang macam-macam tadi itu yang paling berbahaya sebenarnya adalah yang pertama yang namanya ordinaria atau godaan. Itu yang paling berbahaya. Yang paling merusak dunia ini adalah gangguan setan nomor 1. Kan ada 5 ya. Nomor 1 godaan, nomor 2 investasi, nomor 3 taksasi, nomor 4 obsesi, nomor 5 posesi. Yang paling berbahaya itu nomor 1 yaitu godaan. Itu paling merusak dunia. Kalau yang cuma angka itu nggak tahu bahaya sebenarnya. Benar? Nggak tahu bahaya. Sekarang saya kasih tahu rumusnya. Kalau setan kelas bawah itu hanya mampu menunjukkan dirinya, lalu hanya pakai suara-suara. Atau mau pakai suara wah. Karena apa? Kemampuannya cuma begitu. Kemampuannya cuma begitu. Setan yang lebih tinggi, setan yang lebih sakti, dia menyembunyikan diri dengan berbicara bahasa Jepangnya. Gak ada wujudnya, gak ada suaranya, gak ada sesuatu tanda-tanda tiba-tiba hancur gitu. Ada sesuatu yang lebih konkret. Gak ada wujudnya, gak ada baunya, gak ada suaranya, gak ada tanda-tandanya tiba-tiba selingkuh pasangannya. Emangnya itu pakai itu cuma pakai istri basahin rambut. Itu setan yang lebih jatuh dibandingkan dari kuntilanak, berdiukur lah apa. Bisa kalau anda ditakut, malah dari selama. Jangan ini. Kalau kamu itu ditampaki misalnya sebelah apa berdiukur. Emangnya pengaruhnya buat hidupmu itu apa? Sebelah kadang-kadang kita tuh berdiukur gitu. Wow. Terus pengaruhnya atau kerusakan yang timbul dari kita berdua itu apa dalam hidupmu? Rusak apa hidupmu? Malah positif kalau kata saya. Malah positif. Kalau satu kali kamu jalan, kamu berdua positif. Ada 2 hal yang bagus. Pertama, lebih suci, meningkat kesucian. Nomor 2, jantungnya sehat. Kamu sudah 3 hari nggak pernah doa, tiba-tiba ada bunyi. Selamat ya, iya kan? Berarti
sebenarnya saya tahu sekarang. Ya. Jadi setan-setan yang muncul, yang menampakkan diri makin tidak bahaya. Setan yang lebih berbahaya tanpa bentuk, tanpa suara, tanpa tanda, hancur hidup. Itu setan yang jauh lebih berbahaya daripada yang muncul ada suara, ada bau-bau kembang. Memang bagus kan? Kan sebenarnya betul bau kembang kan? Bagusnya apa? Gak usah dipakai. Ya kan? Sebenarnya bau kembang sih. Orang biasanya ngomong itu pakai itu kan yang bau lagi kan? Atau bau kembang tapi gak usah sendiri. Mirip, jadi bau lagi, bau apa, membuat kamu mirip. Kedua, membuat kamu suci dan jangan sehat. Tapi yang paling apa-apa membuat hidup hancur seperti ini. Jadi yang paling ngeri bukan yang aneh-aneh ini sebenarnya loh. Jadi yang paling ngeri adalah masalahnya adalah kita ini paling kalah dengan godaan itu sendiri. Kalau kita dengan godaan itu jangan kalah dari yang lain. Nah dengan godaan itu kita seringkali punya kekalahan. Bagian lagi sekarang empat pintu setan. Oke, pokoknya ini jadi empat pintu setan. Dari yang terakhir dari bagian